Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah potensi ekonomi, politik, dan kerjasama negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis, negara-negara di ASEAN memiliki kesamaan dalam kegiatan ekonomi dan hasil buminya. Ke-10 negara ini hampir rata. Kegiatan perekonomiannya dan hasil buminya banyak yang sama. Sesuai dengan lambang, ASEAN ini terdiri dari 10 ikatan rumpun padi karena kebanyakan sektor pertanian. Kemudian kawasan di Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki perairan yang sangat luas dan lebih luas dari daratan. Sehingga kawasan Asia Tenggara ini terkenal sebagai perairan yang luas, dijadikan lalu lintas perairan bagi seluruh dunia. Selanjutnya, di negara-negara di ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang berbentuk republik, ada juga pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kita perhatikan. Ini adalah peta negara-negara ASEAN. Kalian bisa melihat dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ada di sini. Ya. Kita coba menelaah satu persatu setiap negara. Di mana letak ibu kotanya? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kemudian Thailand, ibu kotanya Bangkok. Selanjutnya adalah Singapura, ibu kotanya Singapura. Kemudian Filipina, ibu kota Manila. Ini negara-negara yang pernah mendeklarasikan deklarasi Bangkok. Lahirnya organisasi ASEAN ini dihasilkan kelima negara ini melalui deklarasi Bangkok ya, pada saat itu. Kemudian mana lagi yang termasuk anggota ASEAN? Yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Kemudian Laos. Laos ibu kotanya adalah Vientiane. Kemudian adalah Myanmar, ya, Myanmar, Rangoon. Kemudian ada Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Itulah gambaran dari peta dan ibu kota di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, bagaimana sistem politik dan hasil bumi di negara-negara ASEAN? Kita mulai dari Indonesia. Indonesia, bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala pemerintahannya adalah presiden, mata uangnya adalah rupiah, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, dan mata pencaharian penduduknya rata-rata adalah petani. Karena seluruh lapisan negara kesatuan Republik Indonesia ini masih banyak lahan-lahan pertanian. Apa saja hasil buminya? Hasil buminya yang didapat dari dalam perut bumi adalah timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Ini adalah hasil bumi yang menghasilkan nilai ekspor yang sangat besar, ya, diekspor ke luar negeri. Kemudian hasil pertaniannya adalah tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, teh, dan sebagainya. Ini hasil pertanian yang merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai jual tinggi, diekspor ke negara-negara
luar seperti kopi, karet, kelapa sawit. Selanjutnya, karena negara Indonesia ini kaya, diselimuti atau dikelilingi oleh perairan, maka hasil buminya pun sangat kaya. Hasil laut yang sangat kaya ini diantaranya adalah ikan tuna. Nah, ini ikan tuna ini ikan yang mahal, yang banyak diminati oleh berbagai negara seperti Jepang, Korea, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian udang. Itu hasil bumi, hasil pertanian, dan hasil laut negara Indonesia. Malaysia. Malaysia bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Kepala pemerintahnya adalah sultan, mata uangnya ringgit, lagu kebangsaannya negaraku, mata pencarian penduduknya petani, ada yang di pertambangan dan industri. Ya. Kemudian hasil buminya apa? Gas bumi. Ya, gas bumi ini diolah kemudian dijual, baik di dalam negeri maupun dijual ke luar negeri. Hasil pertaniannya adalah kayu, minyak sawit, dan karet. Hasil industrinya elektronik, tekstil, dan sepatu. Nah, ini juga merupakan mata pencaharian atau hasil-hasil yang didapatkan oleh negara Malaysia. Ya, seperti kayu, minyak sawit, karet ini sama dengan Indonesia. Ya, karena memang banyak kesamaan, ya. Sama-sama petani dan lain sebagainya. Selanjutnya negara Singapura. Singapura bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Mata uangnya dolar, ya dikenal dengan dolar Singapura. Kemudian lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Mata pencarian penduduknya adalah industri dan jasa. Ya, karena Singapura ini tidak terlalu besar lahan pertaniannya. Jadi masyarakatnya memiliki mata pencarian yang bergerak di sektor industri dan jasa. Hasil buminya apa? Timah, tambang, besi, minyak, batu bara, perak, dan nikel. Ya, walaupun negaranya kecil, tapi hasil buminya masih ada dan bisa diekspor. Kemudian hasil pertaniannya kopi dan karet, ya, karena kecil negaranya. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala pemerintahnya adalah presiden, mata uangnya adalah peso, lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Life, mata pencarian penduduknya adalah petani atau pertanian. Kemudian hasil buminya minyak bumi, nikel, emas, dan batu bara. Hasil pertaniannya pisang, karet, kopi, tembakau, tebu, padi, serat, dan jagung. Nah, ini hasil pertanian ini memang di beberapa negara sama, ada yang memproduksi sama seperti negara Indonesia, menghasilkan tembakau, kopi, karet, ya, tebu, ya, jagung itu sama. Karena memang negara ASEAN itu negara serumpun, ya. Hasil lautnya adalah ikan cakalang, ya, ikan cakalang dan mutiara. Nah, ini mutiara ini biasanya dijadikan perhiasan, baik kalung, cincin, anting-anting, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Mata kepala negaranya adalah kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Mata uangnya adalah baht. Lagu nasionalnya adalah Preng Chai Thai. Mata pencarian penduduknya adalah petani karena masih luas lahan pertaniannya. Selanjutnya hasil bumi. Hasil buminya adalah gas alam, kemudian biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Hasil perkebunannya atau hasil pertaniannya adalah tapioka, karet, jagung, gula, kelapa, beras. Itu termasuk sektor pertanian yang hasilnya banyak diekspor ke luar negeri. Nah, Thailand tidak punya hasil laut karena memang negaranya tidak terlalu tidak dikelilingi oleh. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam bentuk pemerintahnya adalah kesultanan. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, mata uangnya Brunei dolar atau dolar Brunei. Kemudian lagu nasionalnya adalah Allah Peliharaanku Sultan. Mata pencarian penduduknya adalah bercocok tanam dan pertanian. Ya. Walaupun di Brunei ini tambangnya juga cukup besar. Hasil buminya adalah gas alam dan minyak bumi. Hasil pertaniannya jagung, kelapa, karet, dan kayu. Sama Brunei pun tidak terlalu besar hasil lautnya yang didapat oleh negara Brunei. Selanjutnya adalah Vietnam. Bentuk pemerintahnya republik, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, mata uangnya adalah dong. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha, ya. Kemudian mata pencarian penduduknya adalah petani atau pertanian. Hasil buminya adalah minyak bumi dan batu bara. Hasil pertaniannya beras, kopi, lada, jambu mete, dan jeruk. Sama Vietnam pun tidak punya hasil laut karena ikan di sana yang dihasilkan adalah ikan tawar. Kedua, hasil lautnya didapat dari negara-negara lain. Selanjutnya adalah Laos. Bentuk pemerintahannya republik, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, mata uangnya KIP, kemudian lagu nasionalnya Peng Chai Lao atau Hymn of the Lao People. Mata pencarian penduduknya adalah petani. Hasil buminya timah, timbal, perak, dan emas. Hasil pertaniannya padi, jagung, kapas, kopi, jeruk. Hasil lautnya tidak memiliki wilayah laut. Jadi ikannya didapat dari negara-negara lain. Ya. Hasil pertaniannya hampir sama dengan negara-negara yang lain. Ya, menghasilkan kopi, jagung, padi, dan lain sebagainya. Karena memang negara ASEAN itu negara serumpun. Ya, kulturnya sama. Selanjutnya adalah Myanmar. Bentuk pemerintahnya republik, kepala pemerintahnya presiden, mata uangnya kyat, lagu nasionalnya Kaba Makai atau Till the End of the World. Mata pencariannya adalah petani atau pertanian. Hasil buminya banyak. Timah, tembaga, ada seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Hasil pertaniannya beras, kacang-kacangan, karet. Hasil lautnya udang dan ikan tawar, ya, karena tidak terlalu mempunyai perairan, ya. Jadi lebih banyak ikan tawar yang dihasilkan. Inilah Myanmar. Selanjutnya adalah Kamboja. Bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, mata uangnya riel, lagu nasionalnya Nokareach atau Royal Kingdom, mata pencariannya petani. Hampir rata-rata ke-10 negara ini hampir rata-rata mata pencariannya adalah pertanian. Hanya beberapa negara yang bukan petani atau pertanian. Hasil buminya adalah kertas, plywood, minyak. Hasil pertaniannya beras, jagung, merica, gula aren, tembakau. Hasil lautnya ikan tuna, udang. Ya. Karena Kamboja ini juga cukup mempunyai wilayah perairan yang cukup luas. Itulah gambaran peta dari politik negara-negara ASEAN tentang bentuk pemerintahan, kepala pemerintahan, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil bumi, hasil tambang, hasil pertanian, hasil lautnya menggambarkan bahwa negara-negara ini cukup kaya di beberapa sektor mata pencarian, baik pertanian, hasil bumi,
dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian adalah pertama mencari batas wilayah barat, utara, timur, selatan dari negara Indonesia. Ya, batas wilayah sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan negara Indonesia itu apa? Ya, di atasnya berbatasan dengan apa, di bawahnya berbatasan dengan apa, di kirinya berbatasan dengan apa, di kanannya berbatasan dengan apa, dengan negara mana, ya. Kemudian sama batas wilayah negara Thailand, ya, barat, timur, laut, utara, itu batasnya mana. Kemudian negara Vietnam, batas utaranya siapa, apa, selatannya apa, negara mana, timurnya apa, negara mana, baratnya apa atau negara mana. Kemudian Kamboja, dan yang terakhir sebutkan negara-negara ASEAN yang kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, jadi kalian silakan 1 sampai 4, kalian bisa mencari dari sumber yang lain, bisa browsing dan lain sebagainya, ditulis satu persatu, dan jawabannya silahkan tulis di kertas HPS, kemudian disampaikan kepada guru pembimbing, dan berkasnya disimpan untuk dilaporkan. Selamat bekerja dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.